Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang saya hormati Coach Nanang Kosim, yang saya cintai Mbak Dewi dan keluarga, dan semua jajaran yang ada di Rumah Kesadaran yang kami cintai dan kami banggakan, juga para sahabat Ingrid. Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk sedikit memberikan atau berbagi kultum yang bertemakan tentang jiwa yang tersadar. Pada hakikatnya kesadaran itu berlapis. Sadar akan segala sesuatu ya. Mulai dari kesadaran yang awal, kita bangun dari tidur, kita tersadar, mungkin itu juga kesadaran. Kesadaran yang tadinya kita lupa kemudian menjadi ingat, itu juga kesadaran. Jadi kesadaran itu bertingkat-tingkat. Mulai dari level yang terendah sampai pada puncak kesadaran. Sadar itu berarti bisa menyimak, mengetahui, merasakan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Prof. Nasaruddin Umar ya, kesadaran itu berlapis seperti halnya kesadaran dalam membaca ya, dalam ayat Iqra. Ada 4 level Iqra. Begitu juga Iqra itu kan simbol dari pengetahuan. Pengetahuan itu berarti sama dengan halnya kesadaran. Iqra level terendah itu how to read. Bagaimana kita membaca dengan baik dan benar. Kalau kita membaca Al-Quran berarti kita bagaimana membaca secara lafaz dengan hukum-hukum tajwid ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan kesadaran level awal, mungkin bagaimana kita menyadari hal-hal di seputar kita itu dengan kasat mata ya, dengan panca indera secara fisik atau materi. Itu mungkin bisa menjadi kesadaran di tingkat awal. Kemudian Iqra yang kedua itu bagaimana memahami, menganalisis dan mempelajari ya. Nah, kalau dikaitkan dengan ilmu tafsir mungkin pada level ini ya, memahami, mempelajari, menganalisis lebih dalam makna-makna dari Al-Quran. Kalau dikaitkan dengan kesadaran ya, kesadaran yang lebih tinggi tingkatannya. Kemudian juga Iqra yang ketiga masuk pada how to understand, bagaimana kita memahami, menjiwai lebih dalam, bagaimana meresapi, sudah ada hubungan emosional dan spiritual di situ. Kemudian level Iqra yang keempat itu dikaitkan dengan ayat selanjutnya, yaitu Iqra wa rabbukal akram. Jadi bagaimana kita membaca Al-Quran itu dan memahaminya, dan ada hubungan batiniah yang lebih tinggi. Jadi bukan kita yang hanya memahami Al-Quran, tetapi Al-Quran juga memahami kita. Bagaimana kita mengenal Allah dan Allah mengenal kita. Jadi level tertinggi adalah ketika kita menyadari diri kita itu, sehingga kita mengenal dan menyadari Allah ya. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Jadi mungkin itu jika dikaitkan dengan kesadaran, bahwa kesadaran level tertinggi adalah ketika kita bersatu dengan Allah. Kita memahami diri kita, kita menyadari diri kita, sehingga kita menemukan Allah. Jadi ada feeling God di situ ya. Dari setiap kita misalnya menjalani kehidupan, itu kita harus selalu ada feeling God di situ, atau rasa Tuhan. Kita menyatu dengan Tuhan.
baik kita mengalami kebahagiaan atau ujian ya, kekecewaan, kesedihan, itu kita sudah menyadari bahwa itu semuanya dari Tuhan atau dari Allah. Jadi tidak ada lagi dualisme antara bahagia dan kecewaan atau kesedihan, karena itu semuanya dari Allah. Jadi Iqra yang tertinggi adalah penyatuan antara diri dengan Allah, yaitu ittihad, biasa disebut dalam ilmu tasawuf ittihad atau wahdatul wujud. Jadi adanya kesadaran tertinggi adalah puncak kesadaran adalah ketika kita sudah menyatu dengan Allah. Nah, dalam buku coach kita ya, Kiai Nanang Qasim yang berjudul Awareness of Ramadan, disebutkan bahwa beliau mengutip surat Al-Baqarah ayat 186, fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Nah, ini bahwa Allah itu sangat dekat dengan kita. Mungkin kalau dikaitkan dengan kesadaran, itu adalah kesadaran puncak tertinggi, yaitu ketika kita sudah menyatu dengan Allah, sudah sangat dekat dengan Allah. Kesadaran fisik ini akan hilang, yang ada adalah kesadaran spiritual. Nah, di bulan Ramadan ini, bulan puasa, mungkin 1 bulan penuh itu menjadi sarana berlatih kita untuk lebih dekat dengan Allah. Coach kita membimbing kita atau mengarahkan kita agar kita dapat menemukan kesadaran diri atau self awareness ya, untuk meningkatkan kualitas ibadah kita dalam bulan Ramadan. Bagaimana puasa kita, bagaimana ibadah Ramadan kita yang lain itu untuk dapat mencapai kesadaran yang level yang tertinggi. Karena memiliki jiwa yang tersadarkan adalah suatu titik balik keberhasilan kita dalam berpuasa. Self understanding menjadi bagian dari kesuksesan kita menjalankan puasa. Dengan berpuasa kita akan mendapatkan apa yang disebut religion consciousness atau kesadaran beragama. Sehingga dalam beragama betul-betul menemukan kesadaran yang benar-benar mulia, bukan semata-mata hanya pengalaman. Mungkin itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.